Baik, kita lanjutkan tutorial untuk membuat dashboard menggunakan Blink ya. Sekarang kita bikin project untuk menyalakan LED. Nanti kita lanjutkan lagi untuk monitoring suhu dan kelembapan. Pastikan teman-teman sudah daftar dulu Blink. Kalau belum, silahkan tonton video bagaimana cara mendaftar Blink. Kalau sudah daftar, kita lanjut membuka Blink. Ya, kita buka Blink ya. Oke, sekarang kita langsung login ya, karena sebelumnya sudah daftar. Oke, di sini saya sudah langsung login ya, langsung login menggunakan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya, karena sudah saya save. Jika belum, saya logout ya. Cara loginnya seperti ini. Ya, kalau kita klik tadi login akan masuk ke sini, masukkan email yang sudah kita daftarkan. Kemudian masukkan juga passwordnya, baru kita login. Nanti akan kembali ke tampilan ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Untuk pertama kali kita bikin dulu template di Blink. Caranya klik template developer zone, kemudian my template. Sekarang kita klik new template. Namanya kita pilih, kita ketik aja bebas ya. Sini saya kasih nama Smart Farming. Untuk hardware-nya ESP32, koneksinya menggunakan WiFi ya. Karena di Walkwi kita menggunakan ESP32. Deskripsinya opsional, tidak perlu kita isi. Saya klik dan lalu save ya, kalau sudah muncul kata edit di sini berarti sudah selesai. Sekarang kalau kita lihat di developer zone ya, kita klik, kemudian di my template itu sudah ada satu template, nah dengan nama Smart Farming sesuai yang kita buat barusan. Oke, template sudah jadi. Sekarang kita lanjut cara pembuatan device. Kita masuk ke menu device, kita klik ya, masih kosong, kita klik new device, kita pilih from template. Sekarang kita pilih template yang sudah kita buat, yaitu dengan nama Smart Farming. Oke, sekarang kita create. Oke, template kita sudah jadi. Akan muncul warna hitam seperti ini, ada 3. Jadi saya copy dulu, kemudian saya simpan di dalam notepad, karena ini sebagai alamat untuk pengiriman data. Ini ya, nanti kita hubungkan dengan Walkwi-nya. Ini adalah alamat untuk pengiriman data. Ada ID-nya, ada name-nya, kemudian ada token-nya. Oke, bagaimana seandainya jika yang 3 ini terclose gitu ya, tidak sengaja kita close? Bagaimana cara melihatnya? Kita klik edit dashboard, edit ya, kemudian kita pilih tombol home ya. Lalu jika tidak muncul seperti ini, ada logo rumah ya, kita klik ini, ada home, lalu ada di sini. Ini kita copy. Itu baru ada 2 ya, sedangkan kita butuhnya 3 ya, baru 2 di atas ini. Terus bagaimana dengan ini out token-nya ya? Ini di copy dulu. Kalau jika hilang yang tadi, out token-nya ada di sini. Oke, di sini ya. Nah, ini kita arahkan kursor ke sini, nanti kita klik ini akan tercopy. Ataupun kita klik device untuk melihat tokennya. Ya, ini khusus tokennya aja, ini out token. Jadi ini adalah alamatnya. Nah, nanti diklik baru dimasukkan ke dalam baris yang ketiga tadi. Seperti itu ya. Oke, device kita sudah jadi. Sekarang kita tampilannya belum ada, dashboardnya belum ada. Sekarang kita masuk ke edit dashboard. Kita masukkan sebuah widget di sini. Di widget di sininya. Oke. Kemudian kita masukkan gauge untuk memonitor suhu dan kelembapan. Kita masukkan 2 buah gauge. Oke, seperti ini ya. Kalau kita save and apply,
sekarang sudah ada 3 buah widget. Ada untuk on off, ada untuk monitor 2 buah. Oke, sekarang baru kita coba membuat pemrogramannya ya. Berarti kita masuk ke Workui. Oke, sekarang kita masuk ke Workui, buka ESP32, buka starter template-nya ya. Ini saya kosongkan aja dulu. Saya rangkai dulu untuk LED ya, karena kita tidak ada pompa air, kita gunakan relay aja dulu ya. Kita gunakan relay di sini karena kita mau mengelola pompa air. Relay. Oke. Untuk VCC relay saya hubungkan ke 3,3 volt. GND saya hubungkan ke GND. In-nya saya hubungkan ke mana ya? Pastikan ini in-nya kita hubungkan ke 0 sampai 13 ya. Jangan lewat dari situ. Jadi tidak bisa ke 17. Kita hubungkan ke 4 saja contohnya. Oke ya, jadi 0 sampai 13. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Sekarang untuk pompa airnya saya beri aja LED untuk simulasi pompa airnya. Untuk arusnya saya gunakan VCC dan GND. GND. Oke, satu kabelnya langsung ke sini. Ini masuk dulu ke COM. Command di sini. Untuk ini masuk ke NO. Oke, seperti ini ya. Untuk pompanya kita ingat berada di pin 4. Sekarang untuk suhu dan kelembapan kita masukkan DHT22. VCC-nya saya hubungkan ke 3,3 volt. SDA-nya saya hubungkan ke pin sini aja, pin 2. Sekarang GND saya hubungkan ke GND terdekatnya ada di sini ya. Oke, ini sudah saya hubungkan. Sekarang kita masuk untuk pemrogramannya. Karena Blink mempunyai example di browsernya, kita klik aja di sini, kita ketikkan Blink example. Blink example. Oke. Seperti ini. Kita klik. Oke. Ini adalah coding yang sudah disediain atau pemrograman yang sudah disediain oleh Blink. Kita ganti boardnya menjadi ESP32. Kemudian kita pilih example-nya itu DHT11 karena tidak ada DHT22 ya. Jadi DHT11. Sekarang kita copy dari sini, dari define ini, pagar ini ya. Dari pagar define sampai ke bawah di sini. Tutup kurung kurawal paling bawah.
Saya copy, masuk ke sini, saya pastekan. Oke, seperti ini. Oke, ini kelihatan banyak ya. Nah, jadi saya hapus dulu untuk komentar-komentarnya biar lebih sedikit. Oke, ini saya tidak perlukan, saya hapus saja yang ini. Oke, sekarang sudah cukup simpel ya. Untuk yang 3 di atas, kita hapus, kita ganti dengan yang yang ini ya. Oke, yang ini yang sudah kita simpan sebelumnya. Saya copy, yang ini saya hapus, saya paste yang baru di sini. Oke. Sudah, sekarang kita lanjut untuk SSID-nya, untuk hotspot-nya atau untuk WiFi-nya. Karena Walkwi menyediakan, kita masukkan namanya Walkwi Guest. Perhatikan untuk pengetikannya, hurufnya ya. Passwordnya tidak ada, kita bikin aja seperti ini. Kemudian untuk pin yang kita gunakan DHT itu ada di pin 2, berarti sudah sama ya. Selanjutnya tipe DHT-nya yang kita gunakan adalah DHT22 ya. 11 ini kita ganti menjadi 22. Oke. Kemudian nanti masuk ke sini, ini kan akan merujuk ke sini. DHT pin ini adalah 2, DHT tipe ini adalah DHT22. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk blink pengiriman data suhu ini terbalik ya. Seperti yang biasa kita buat, kita biasanya suhu dulu baru kelembapan. Kalau ini adalah kelembapan terlebih dahulu baru suhu. Jadi kelembapan berada di V5. Nah, ini harus kita ingat. Kemudian suhu ada di V6. Nah, perlu kita ingat. Kemudian untuk relay kita menggunakan pin 4. Nah, kita tambahkan di sini pin mode aja. Cukup menambahkan pin mode 4 sebagai output. Oke, seperti ini. Sebelum kita jalankan, kita masukkan dulu library Blink. Jadi di sini kan banyak ya library yang kita gunakan. Ada Blink, kemudian ada satu lagi DHT. Jadi yang 3 ini sudah termasuk di dalam satu library namanya Blink. Kalau ini kita masukkan lagi. Jadi ada 2 library yang kita masukkan. Kita klik, ketikkan Blink. Oke, ini ya. Oke, DHT-nya sudah otomatis terbaca. Jadi ada 2 library yang kita masukkan. Seperti ini, kita sudah bisa menjalankannya. Namun, kita belum menghubungkan ini ya, widget yang kita buat tadi sesuai dengan pin yang kita gunakan. Pin yang kita gunakan, bukan pin ya, apa namanya ini ya, untuk pengiriman datanya ya. Pengiriman data di sini ada V5 virtual 5 dan di sini ada V6 untuk virtual 6. Kemudian untuk relay ada di pin 4. Ini harus kita sesuaikan dulu. Kita masuk ke blinknya. Nah, tadi kita sudah bikin ini ya, widget. Sekarang kita edit lagi. Sekarang kita masuk ke data stream. Kita klik data stream, kita klik new data stream. Pertama kita bikin dulu untuk digital pin. Digital pin ini adalah untuk pompa airnya. Oke, namanya pompa air.
pin yang digunakan. Nah, jadi di sini kenapa tidak boleh lewat dari angka 13? Karena di sini hanya ada 0 sampai 13 gitu ya untuk digitalnya. Tadi kita bisa menggunakan pin 4 untuk relay. Jadi sekarang kita sesuaikan. Kita gunakan di sini adalah pin 4. Oke, sekarang kita create. Sekarang kita bikin lagi untuk virtual pin. Jadi bukan digital lagi, tapi virtual pin. Pertama untuk kelembapan. Kelembapan berada di pin V5. Dimana kita tahu V5 itu dari sini. Ini ya. Ini kan untuk H. H ini kan humidity untuk kelembapan, merujuk ke sini. Read humidity. Oke, jadi itu adalah V5. Tipe datanya adalah float ya, atau berkoma. Float itu sama dengan double. Kemudian untuk satuannya itu adalah persen. Kita ketikkan di sini persen. Minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 100. Nah, kita ketikkan aja seperti ini. Sekarang kita create. Untuk kelembapan sudah jadi, sekarang kita masuk ke suhu. Virtual pin. Kita masuk suhu. Suhu di V6. Oke, di V6. Kenapa ini ya? Nah, ini V6. T ini akan adalah suhu, read temperature. Oke. Tipe datanya adalah double. Satuannya adalah Celsius. Minimalnya 0, maksimalnya adalah 100. Oke, saya create. Oke, data stream sudah kita buat ada 3 buah karena kita menggunakan 3 widget. Sekarang kita masuk ke web dashboardnya di sini. Oke, ini kita sesuaikan. Ini data streamnya tadi kita sesuaikan. Ini adalah untuk pompa air. Oke, kita save. Sekarang untuk ini, pertama ini untuk kelembapan. Oke, saya save. Yang ini untuk suhu. Oke. Save and apply terakhir ya. Jangan lupa save and apply. Ini sudah berubah namanya, pompa air, kelembapan, dan suhu. Nah, sekarang baru kita bisa jalankan program yang ini. Kita jalankan ya. Kita tunggu. Mungkin ini sedikit lama ya. Sekitar 30 detik. Masih belum, kita tunggu. Sudah masuk 30 detik, belum berjalan. Kita tunggu sampai 35 detik. Belum juga. 40 detik. Masih lewat ya. Ya, kita tunggu dulu ya. Untuk server kita hijau ya, ini hijau. Tidak banyak yang menggunakan. Oke. Berjalan di 54 detik atau 55 detik. Kita tunggu. Pertama kali dia akan connect ke WiFi ya, jadi kan syaratnya IoT itu harus ada internet. Jadi kita menggunakan WiFi. Nah, ini ya. WiFi. Nah, ini ya. Sudah connect. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, artinya data kita sudah terkirim dan blinknya sudah terkonek. Kita lihat di sini untuk suhunya 24 dan 40 ya, 24 suhu, kelembapan 40. Coba kita lihat di blinknya. Oke, sudah muncul. Berarti monitoring kita sudah berhasil. Sekarang coba kita jalankan untuk pompa airnya. Oke, kita lihat. Oke, pompa airnya nyala. Kalau kita matikan, pompa airnya akan mati. Coba kita ganti nilai suhunya menjadi 33,7, kelembapannya menjadi 72,5. Oke, kita tunggu. Coba kita lihat.
masih belum terupdate ya. Nah, kalau untuk Blink sendiri memang ada delaynya ya, karena ini adalah protokol HTTP. Jadi pengiriman datanya lebih kompleks. Oke, nah di sini ada pembacaan datanya. Kita sudah menggunakan 7 bit. Ya, jadi limit kita 1 bulan itu hanya 30.000. Oke, jadi kalau sering datanya berubah, itu akan message-nya akan full ya. Itulah kekurangan Blink versi gratis. Oke, tetapi sudah bisa kita selesaikan. Oke, sekian tutorialnya dan terima kasih.